Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Friska Sabitri, NIM 18058017. Nah, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang lembaga sosial dan interaksi sosial. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian lembaga sosial dan interaksi sosial. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi dan faktor dari lembaga sosial dan interaksi sosial. Nah, yang ketiga, siswa mampu memberikan analisis dan materi tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga sosial. Apa itu lembaga sosial? Yaitu institusi sosial adalah hasil dari pelembagaan struktur sosial. Dalam kehidupan sosial, kita tidak dapat bertindak bebas tanpa batas. Ada peraturan yang mengatur dan standar adalah salah satunya. Selanjutnya, beberapa ahli yang mendefinisikan lembaga sosial di atas memiliki ide yang sama tentang fungsi lembaga sosial, yaitu sebagai upaya untuk memenuhi kehidupan sosial. Selanjutnya, memang sekilas sulit untuk menutup konsep lembaga sosial untuk mendapatkan definisi yang seragam. Namun, kita dapat mengasumsikan kesamaan istilah yang digunakan, misalnya lembaga sosial adalah sistem perilaku, prosedur, sistem hubungan sosial atau cita-cita yang berperan dalam regulasi. Selanjutnya di sini ada karakteristik lembaga sosial. Yang pertama, memiliki simbol sendiri sebagai tanda khasan atau ciri khusus lembaga. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi sebagai panutan secara tertulis dan tidak tertulis oleh anggotanya. Yang ketiga, usianya lebih lama sehingga terjadi pewarisan dari generasi ke generasi. Yang keempat, memiliki ideologi atau sistem gagasan mendasar yang dimiliki bersama, dianggap ideal oleh anggotanya. Dan yang kelima, memiliki alat kelengkapan untuk mewujudkan tujuan lembaga. Dan yang terakhir, memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan, tidak akan lenyap begitu saja. Selanjutnya di sini ada fungsi lembaga sosial, yaitu memberi pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah yang berkembang atau muncul di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Selanjutnya di sini ada contoh lembaga sosial. Contoh dari lembaga sosial yang bisa diberikan adalah yayasan pendidikan. Ini adalah contoh lembaga sosial dalam bidang pendidikan atau disebut juga sebagai lembaga pendidikan. Yaitu seperti ada banyak yayasan pendidikan yang ada di saat ini. Setiap yayasan itu biasanya memiliki visi misi berbeda yang dianutnya. Kemudian yayasan pendidikan biasanya juga akan mendirikan sekolah yang sama, tata tertib dan cara mengajarnya ditentukan berdasarkan visi misi yang dimiliki oleh yayasan pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada materinya, ada interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah sebuah fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma atau nilai sosial yang berlaku dan diterapkan oleh masyarakat. Pendapat lain, interaksi sosial merupakan suatu hubungan timbal balik antara orang individu dengan individu lainnya, seorang individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Di sini ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, dalam sebuah kegiatan interaksi sosial, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, bersifat timbal balik, positif, dan juga berkesinambungan. Yang keempat, terdapat maksud ataupun tujuan yang jelas. Yang kelima, terdapat penyesuaian norma dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, di sini ada contoh interaksi sosial.
interaksi sosial individu dengan individu, yaitu yang pertama, seseorang yang sedang berbicara pada temannya. Yang kedua, penjual sedang melayani seseorang pembeli. Yang ketiga, contohnya dua anak yang sedang bermain game bersama. Dan contoh yang keempat, seseorang lelaki yang berjabat tangan teman sekantornya. Yang kelima, konsultasi antara seorang dokter dengan pasiennya. Nah, di sini contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Contoh pertama, rapat koordinasi perusahaan antar divisi pemasaran dan divisi produksi. Yang kedua, organisasi WHO dan PMI mengadakan kegiatan amal bersama. Contoh yang ketiga, anggota DPR mendatangi kelompok masyarakat yang melakukan demo. Dan contoh yang keempat, tim gabungan PMR dan tim SAR bekerja sama dalam misi evakuasi. Yang kelima, contohnya delegasi dua negara yang berdiskusi pada forum internasional. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.